Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahil Marisa Hadi, NIM 222 1010 924. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat hasil penelitian saya yang berjudul Meras Gandrung. Yang pertama, saya akan menjelaskan kenapa saya memilih ritual meras gandrung sebagai judul penelitian saya. Kita akan bahas tari gandrung terlebih dahulu. Tari gandrung adalah tarian yang berasal dari suku Osing Banyuwangi yang memang sudah ada dari zaman nenek moyang. Tujuan dan fokusnya tari gandrung ini digunakan sebagai sebuah ungkapan rasa syukur masyarakat suku Osing terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen mereka. Namun, seiring berkembangnya zaman, pada zaman sekarang, gandrung itu sudah beralih fungsi menjadi sebuah hiburan saja. Padahal sebetulnya sejarahnya gandrung adalah digunakan sebagai sebuah tarian yang sakral, sebuah tarian yang bersifat sakral dan mistis. Seiring berkembangnya zaman, tari gandrung ini berubah fungsi hanya sebagai sebuah hiburan. Jadi semua orang bisa menjadi gandrung. Gandrung digunakan sebagai hanya sebuah kebutuhan dan hiburan. Itulah mengapa saya mengambil judul Ritual Meras Gandrung. Secara singkatnya, ritual meras gandrung ini adalah sebuah ritual yang sakral dan menjadi bagian penting dari seorang yang ingin menjadi gandrung. Jadi seseorang yang ingin menjadi gandrung itu harus diperas atau mengikuti prosesi ritual meras gandrung ini. Namun saat ini banyak sekali orang-orang yang sudah menjadi gandrung, mengaku dirinya gandrung tapi belum mengikuti ritual meras gandrung. Dan juga ritual meras gandrung itu jarang sekali orang yang mengetahui. Jadi kita tahunya ya sudah latihan, nari, setelah itu ya sudah menjadi gandrung. Padahal sebetulnya ada ritual yang dimana ritual itu menjadi sebuah peran penting ketika seseorang itu ingin menjadi gandrung. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode yang saya gunakan. Yang pertama adalah saya mengumpulkan data secara langsung, observasi secara langsung ke lokasi, yaitu Taman Gandrung, Dusun Kerajaan, Desa Taman Sari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Saya hadir di jam 13.45 saat acara belum dimulai. Acara tersebut dimulai sekitar jam 2 siang sampai jam 4 sore. Yang kedua, yaitu wawancara singkat kepada informan yang ada di lokasi Taman Gandrung tersebut. Wawancara dilakukan terhadap Bapak Sigit selaku sosok yang memberikan ide dan gagasannya agar gandrung dan ritual meras gandrung tetap dilestarikan dan ada di Taman Gandrung, Desa Taman Sari. Dan juga saya bertemu dengan seluruh anggota komunitas Damarat Banyuwangi yang menjadi panitia sekaligus yang melaksanakan ritual meras gandrung. Ketiga, saya melakukan kepustakaan dan dokumentasi lapangan secara langsung. Tahap ini saya mencari referensi berupa jurnal, buku yang berkaitan dengan fokus penelitian saya, yaitu meras gandrung. Selanjutnya kita akan langsung ke hasil dan pembahasan. Pembahasan pertama yaitu tarian dalam perspektif antropologi. Dalam antropologi, memahami tarian secara tidak semata-mata sebagai ekspresi estetis atau gerakan yang berusaha menciptakan cita rasa keindahan semata. Tari dalam perspektif antropologi sebagai suatu pernyataan diri manusia, sebagai wahana bagi konsepsi manusia tentang objek. Tari secara jelas merefleksikan kebutuhan dasar manusia akan simbolisasi.
Secara proporsional, tari hadir sebagai fenomena kehidupan, terwujud dari sebuah pernyataan total hasil dialog jiwa raga manusia dengan alam dan kebudayaannya. Seni tari adalah cabang seni yang menggunakan gerak tubuh sebagai media ekspresi, berupa gerakan rintis yang memiliki unsur keindahan. Tari sebagai sebuah karya seni harus disadari sebagai suatu bagian integral dari eksistensi manusia itu sendiri. Dalam tari dan dengan tari, manusia bisa menyatakan diri dan menampilkan eksistensinya. Tentunya tari bukan hanya sekedar alat untuk pernyataan diri, melainkan juga sebagai bentuk pernyataan diri. Maka kesimpulannya, tari adalah sebuah simbol yang terbentuk dari masyarakat itu sendiri dan untuk masyarakat itu sendiri. Simbol memiliki peranan yang sangat penting dalam penelitian kebudayaan. Dan simbol diibaratkan satu mata uang dengan dua sisi. Selanjutnya, kita akan membahas tari gandrung sebagai identitas budaya Banyuwangi. Saya akan menjelaskan secara singkat tari gandrung yang digunakan sebagai identitas budaya Banyuwangi. Sebetulnya, di Banyuwangi itu banyak sekali tarian-tarian lain seperti sebelang, kebu-kebuan, dan lain-lain. Tapi, tari gandrunglah yang digunakan sebagai identitas budaya Banyuwangi. Tari gandrung, seperti yang saya sudah katakan di awal, digunakan sebagai rasa syukur, ungkapan rasa syukur masyarakat suku Osing kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen mereka. Nah, di Banyuwangi sendiri, tari gandrung itu pelatihannya sangat difasilitasi oleh pemerintah maupun masyarakatnya. Jadi kebudayaan tari gandrung ini masih lestari dan terjaga sampai sekarang. Dalam tari gandrung itu bukan hanya sekedar tarian, tetapi memiliki makna. Setiap tarian dan gendingan yang ada di dalam gandrung itu memiliki makna tersendiri. Seperti pernyataan dari informan mengatakan bahwasanya tari gandrung itu memang sudah ada dari zaman penjajahan VOC. Dan tari gandrung dulu diawali oleh seorang gandrung lanang atau gandrung yang diperankan oleh laki-laki. Kemudian bertransformasi menjadi gandrung perempuan, yang sekarang gandrung diperankan oleh perempuan. Namun sejarahnya dulu awal mula ada gandrung itu diperankan oleh laki-laki, yaitu gandrung lanang. Nah, seperti fokus penelitian saya, bahwasanya sekarang gandrung itu beralih fungsi menjadi sebuah tradisi yang digunakan untuk sekedar hiburan. Padahal gandrung itu adalah sebuah tradisi yang bersifat sakral dan mistis dan memiliki sejuta makna, bahkan lebih. Di dalamnya itu memiliki beribu-ribu makna. Peralihan fungsi itulah yang membuat saya tertarik untuk membahas ritual meras gandrung. Jadi, ketika saya datang ke lokasi meras gandrung, yaitu Desa Taman Sari di Taman Gandrung Terakota. Di sana saya menyaksikan dan melihat dan mendengar bahwasanya informan mengatakan bahwasanya menjadi gandrung itu jangan setengah-setengah, atau dalam bahasa Osing, dadi gandrung ojo setengah-setengah. Itu mengartikan bahwasanya ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang gandrung, artinya kita harus melewati ritual meras gandrung. Ketika seseorang sudah mengatakan saya ingin menjadi gandrung, maka jangan setengah-setengah. Jadi ritual meras gandrung ini adalah ritual yang sangat penting ketika seseorang ingin menjadi seorang penggandrung, seorang gandrung yang profesional. Pokok pembahasan kita yaitu ritual meras gandrung. Ritual
merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terutama untuk tujuan simbolis. Ritual dilaksanakan berdasarkan suatu agama atau juga bisa berdasarkan tradisi dari suatu suku atau komunitas tertentu. Struktur acara dalam ritual tersebut sudah diatur dan ditentukan, dan biasanya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Ritual ditandai oleh sifat khusus yang menimbulkan rasa hormat yang luhur, dalam artian merupakan suatu pengalaman suci. Ritual adat atau keagamaan merupakan salah satu perangkat tindakan nyata sebagai cara atau teknik untuk membuat adat kebiasaan beragama sesuai dengan sesuatu yang diyakini atau dipercaya oleh suku atau komunitas tertentu. Menjadi seorang penari tentunya tidak hanya bisa menari, harus memiliki keahlian dan membutuhkan proses pelatihan yang sangat panjang, sehingga dia bisa menjadi penari yang profesional. Begitu pula ketika seseorang itu ingin menjadi penari gandrung. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sekarang perubahan fungsi gandrung yang dulunya sebagai tarian yang sakral dan mistis, dan sekarang menjadi hiburan semata, itulah yang membuat ritual meras gandrung harus ditekankan ketika seseorang itu benar-benar ingin menjadi seorang penggandrung. Sesuai data observasi hasil penelitian di lapangan yang menyaksikan pertunjukan meras gandrung itu sebagai suatu bentuk tes kelulusan seseorang yang ingin menjadi gandrung. Jadi dalam menari itu ada namanya kepenarian, keahlian kepenarian. Dan ritual meras gandrung itu digunakan sebagai alat uji ketika seseorang itu dikatakan menjadi seorang penggandrung. Alat yang mengesahkan seseorang yang menjadi gandrung. Jadi ritual meras gandrung itu sebuah alat, sebuah ritual yang dimana ritual tersebut digunakan untuk mengesahkan seseorang, meluluskan, artinya wisuda gandrung, wisuda kelulusan gandrung yang digunakan untuk menyatakan seseorang itu lulus menjadi gandrung profesional. Ada beberapa faktor dalam kepenarian. Yang pertama adalah komunitas atau wadah pelatihannya. Yang kedua adalah pembina atau pelatih sebagai orang yang mengarahkan pelatihannya. Yang ketiga adalah pengetahuan konsep sebagai metode yang digunakan untuk membentuk kualitas kepenariannya. Jadi ritual meras gandrung itu adalah satu aspek penting ketika seseorang tersebut ingin menjadi gandrung profesional. Dalam penelitian ini saya berbaur langsung ke komunitas Damar Art. Saya melihat langsung ketika si gandrung ini dipasangi omprok gandrung yang menandakan dia sudah lulus menjadi gandrung. Dan sesuai hasil dari wawancara mengatakan bahwasanya ritual meras gandrung adalah ritual kelulusan atau wisuda gandrung sebelum ia menjadi gandrung profesional. Jadi tujuan dari ritual meras gandrung itu adalah pengujian kualitas para penari gandrung. Jadi penari gandrung itu tidak hanya harus bisa menari, melainkan mereka juga harus bisa gendingan, harus bisa menghayati makna dari gendingan itu, dan sebagainya. Meras gandrung adalah sebuah prosesi ritual yang menandakan bahwa seorang telah siap menjadi gandrung profesional. Jadi, ritual ini biasa disebut dengan kata lain yaitu hari wisudanya penari gandrung. Di dalam proses meras gandrung,
seorang penari harus menjalani beberapa serangkaian ritual tersebut, mulai dari gerakan tari, alunan vokal, bahkan meminum ramuan gura suara. Jadi hal tersebut itu digunakan agar si penari ini juga bisa bersosialisasi dan hidup dengan baik di masyarakat. Nah, jadi masyarakat Osing itu meyakini bahwasannya ketika seorang penggandrung itu tidak melakukan ritual meras gandrung, maka akan banyak kendala yang dialami oleh si penari gandrung ini, seperti dia mungkin terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau sakit-sakitan dan segala macam. Dan masyarakat Osing meyakini bahwasanya rasa sakit tersebut bukan hanya dirasakan oleh penari gandrung, tapi juga dirasakan oleh para panjak yang mengiringi gandrung saat tampil. Nah, kejadian tersebutlah yang mengawali awal mula adanya meras gandrung. Selanjutnya saya akan menjelaskan urutan ritual meras gandrung. Yang pertama adalah menentukan hari dan mempersiapkan segala kebutuhan yang akan digunakan. Biasanya hari itu adalah hari lahir gandrung yang akan diperas. Mempersiapkan pupu dan peras disiapkan oleh emak gandrung. Peras berjumlah 2 buah yang isinya pisang, kopi pahit, rokok, dan kelapa. Peras artinya sajen atau sesajen, sedangkan pupu isinya perasan kunyit yang dicampur dengan bawang putih dan wortel. Kemudian ada amben putih, kain putih, kemenyan, dan seperangkat kostum gandrung seperti kemben, jarik, sampur, omprok, dan kipas. Persiapan terakhir adalah di mana gandrung tersebut berziarah ke makam para leluhurnya. Selanjutnya dilakukan selamatan segogolong. Selanjutnya siraman gandrung yang dipimpin oleh emak gandrung. Saat siraman gandrung akan dibaringkan di bangku atau tempat tidur lalu ditutup dengan kain putih. Tempat siraman juga dikelilingi kain putih. Selanjutnya, gandrung akan dipupuh atau digurah untuk menghilangkan kotoran yang ada di hidungnya agar nantinya suaranya bisa merdu dan jelas ketika gendingan. Dilanjutkan dengan siraman dan kemudian dibawa masuk ke kamar. Setelah siraman, kemudian dibawa masuk ke kamar untuk istirahat dan dirias oleh emak gandrung. Puncak dari upacara meras gandrung adalah pertunjukan gandrung semalam suntuk. Nah, sebelum sang gandrung naik ke panggung, sang gandrung akan berdiri di depan pintu dan emak gandrung langsung berkata, gandrung tersebut sudah menjadi gandrung profesional. Nantinya, gandrung akan dipasangi omprok sebagai bukti bahwa sudah menjadi dan lulus menjadi gandrung profesional. Itulah urutan ritual meras gandrung. Ritual meras gandrung ini merupakan warisan budaya nenek moyang masyarakat suku Osing Banyuwangi yang masih ada sampai sekarang. Maka dari itu, tradisi kebudayaan ini harus diperkenalkan dan dilestarikan ke generasi muda. Generasi-generasi muda harus tahu dan menjadi generasi penerus kebudayaan ini. Karena ritual meras gandrung adalah ritual yang sakral. Tradisi ini terbukti dan diyakini memberikan manfaat bagi penari gandrung dan juga masyarakat pendukungnya. Jadi, ritual meras gandrung adalah sebuah ritual yang memiliki peran penting ketika seseorang tersebut ingin menjadi seorang penari gandrung seutuhnya dan profesional. Dan ritual tersebut diyakini sebagai cara untuk meminta keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa bagi penari gandrung dan masyarakat suku Osing yang mempercayainya. Adalah bukti penelitian dan juga bukti ikut serta dalam prosesi meras gandrung. Nah,
Setelah saya jelaskan secara singkat hasil dari penelitian saya, mungkin kendala yang saya alami ketika saya melakukan penelitian yang pertama adalah kekurangan referensi. Karena banyak sekali orang-orang yang baru tahu bahwasanya ada ritual sebelum seseorang tersebut menjadi gandrung. Jadi tantangan saya pada penelitian ini yang pertama adalah referensinya, karena hanya sedikit orang saja yang baru meneliti meras gandrung, karena mungkin banyak orang yang tidak tahu tentang meras gandrung, tapi justru itulah alasan saya mengambil judul meras gandrung. Jadi kekurangan referensi dan juga informan, di mana di Taman Gandrung itu ada komunitas Dhamma Art. Namun ketika saya mewawancarai mereka itu tidak bisa lama karena mereka juga punya tanggung jawab untuk memberikan tontonan kepada seluruh penonton yang ada di Taman Gandrung. Mungkin itu saja kesulitan saya ketika penelitian atau kendala dalam melakukan penelitian ini. Saya sangat tertarik sekali untuk melakukan penelitian ini secara lebih dalam lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.